Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Lovitasari, NPM 19077, Prodi dari Ilmu Hukum. Saya akan menjelaskan tentang alat bukti dari hukum acara perdata. Alat bukti dari hukum acara perdata merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merujuk pada HIRRBG serta merujuk pada jurisprudensi yang biasa disebut dengan putusan hakim yang terdahulu. Baik, untuk mengetahui jenis-jenis apa saja alat bukti dari hukum acara perdata, sesuai dengan pasal 1866 KUH Perdata, Junto 164 HIR dan 284 RBG, alat bukti dalam hukum acara perdata ada 5. Yang pertama adalah bukti dengan tulisan, yang kedua adalah bukti dengan saksi, yang ketiga adalah persangkaan, yang keempat adalah pengakuan, yang kelima adalah sumpah. Alat bukti yang pertama adalah bukti tulisan. Nama lain bukti tulisan adalah akta ataupun surat. Akta ataupun surat dapat dijadikan bukti di sidang peradilan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, akta autentik. Akta autentik dalam pasal 1868 KUH Perdata, akta autentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa. Contoh dari akta autentik adalah sertifikat hak milik tanah yang dikeluarkan atau dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional. Dilihat dari kekuatan hukumnya, akta autentik memiliki pembuktian hukum yang kuat. Yang kedua adalah akta di bawah tangan. Dalam pasal 1869 KUH Perdata, akta di bawah tangan tidak boleh disamakan atau tidak boleh diberlakukan sama dengan akta autentik. Akta di bawah tangan dibuat oleh para pihak yang bukan merupakan pejabat umum. Bentuk dari akta di bawah tangan tidak ada aturan yang baku atau bisa disebut dengan bebas sesuai dengan kesepakatan ataupun kehendak dari masing-masing pihak. Kekuatan akta di bawah tangan dapat dibantah karena dalam pembuatan akta di bawah tangan dipersarankan memiliki 2 wakil saksi. Yang ketiga adalah akte biasa atau surat biasa. Akte biasa atau surat biasa adalah surat yang sengaja dibuat namun tidak dimaksudkan untuk dijadikan bukti, tetapi jika suatu saat dijadikan bukti, maka hal ini merupakan suatu hal yang kebetulan. Alat bukti yang kedua adalah saksi. Menurut pendapat dari ahli hukum Darwan Prince, saksi adalah orang yang memberi keterangan di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar, atau alami sendiri. Dengan kesaksian tersebut akan menjadi jelas suatu perkaranya. Dalam mengajukan saksi, tidak boleh sembarang orang. Syarat untuk menjadi saksi adalah yang pertama adalah minimal 2 orang saksi atau 1 saksi dengan alat bukti yang lain. Sesuai dengan pasal 1905 KUH Perdata, keterangan seorang saksi tanpa alat pembuktian lain dalam pengadilan tidak boleh dipercaya. Syarat yang kedua adalah saksi tersebut harus cakap hukum. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan darah baik dengan salah satu pihak. Yang selanjutnya adalah menghadap ke persidangan.
Alat bukti yang ketiga adalah persangkaan. Persangkaan dalam pasal 1915 KUH Perdata merupakan suatu kesimpulan oleh undang-undang ataupun oleh hakim yang ditarik dari peristiwa umum ke arah peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua jenis persangkaan. Yang pertama adalah persangkaan menurut undang-undang. Yang kedua adalah persangkaan bukan menurut undang-undang. Persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang dihubungkan dengan perbuatan tertentu, yaitu peristiwa tertentu. Contoh dari persangkaan menurut undang-undang termuat dalam pasal 633 KUH Perdata. Sedangkan persangkaan yang bukan menurut undang-undang adalah kesimpulan yang ditarik oleh hakim dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui oleh umum, atau seperti fakta-fakta yang tertangkap di persidangan yang dijadikan dasar hakim untuk menyusun pertimbangan hukum di dalam putusannya. Alat bukti yang keempat adalah pengakuan. Di dalam hukum acara perdata, pengakuan dibedakan menjadi dua, yaitu pengakuan di depan persidangan dan pengakuan di luar persidangan. Pengakuan di depan persidangan dalam pasal 1925 dan pasal 1926 KUH Perdata. Pengakuan di depan persidangan adalah pengakuan yang dilakukan di muka hakim untuk memberikan suatu keterangan atau suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan, baik sendiri maupun dengan perantara oleh seorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Sedangkan untuk pengakuan di luar persidangan dalam pasal 1927 dan 1928 KUH Perdata, suatu pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai, selain dalam hal di mana tidak diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Jika dilihat dari kekuatan pembuktiannya, maka yang lebih kuat adalah pengakuan di dalam persidangan. Sedangkan untuk yang di luar persidangan tidak memiliki pembuktian secara kuat. Alat bukti yang kelima adalah alat bukti sumpah. Menurut M. Yahya Harahap, sumpah merupakan suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan dengan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang yang bersumpah memberikan suatu keterangan atau pernyataan dengan benar. Ada 3 jenis macam sumpah. Yang pertama, sumpah pemutus. Yang kedua, sumpah tambahan. Yang ketiga adalah sumpah penaksir. Sumpah pemutus dalam pasal 1929 KUH Perdata adalah sumpah yang dilakukan oleh pihak satu, baik itu penggugat maupun tergugat, diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara atau pengucapan atau pengangkatan sumpah. Sumpah tambahan dalam KUH Perdata pasal 1940, sumpah yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan. Biasanya sumpah tambahan itu tidak ada alat bukti apapun. Yang ketiga adalah sumpah penaksir. Sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.